Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numan dari SMK 1 Purwosari. Saya mengajar teknik mekatronika. Saya mengikuti program PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menyajikan video PPL 2 saya dengan materi membuat program MPS secara otomatis. Selamat menyaksikan. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelum mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagu Indonesia ya. Semuanya dimohon. Indonesia Indonesia. Selesai. Silakan duduk kembali. Saya absen dulu. Ahmad Fadlan, Aksan Khuluki, M. Faisal, Akna Teudas, Balkisa, Jeffrey. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anakku ada yang merasa sakit? Kalau ada merasa sakit langsung lapor saja. Nanti ke UKS minta obat. Pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang modular production system. Pertemuan sebelumnya itu kita modular production system untuk programmingnya secara manual. Yang sekarang kita membahas secara otomatis. Nah, kira-kira dari kalian untuk pembelajaran sebelumnya, kemarin kayaknya masih ada yang bingung dengan input-output addressingnya. Kira-kira berapa anak yang mungkin masih bingung, merasa bingung I/O addressingnya? Nah, kenapa kok I/O addressing itu penting? Karena itu dasarnya untuk kalian membuat program. Harus tetap semangat ya, walaupun yang kemarin praktek apa itulah proses belajar. Semakin sering kita latihan, berarti nanti kita akan semakin familiar dan semakin bisa. Harus semangat. Tuh ya, adalah membuat program robot MPS secara otomatis. Nah, pertemuan ketiga kali ini kita belajar membuat programnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita prakteknya. Kita coba download ke MPS-nya secara langsung, lihat hasil dari program kita berhasil atau tidak. Next, untuk penilaian yang Bapak berikan nanti itu ada penilaian sikap. Keterampilan ini berhubungan dengan prakteknya kalian, kompetensi. Kemudian ada pengetahuan. Kalian bisa praktek, tetapi kalian nggak ngerti maksudnya. Saya tanyai alamat input untuk tombol start berapa ke PLC. Kalian jawabnya alamatnya key, Pak. Alamatnya key 100.1. Nah, padahal key itu jelas alamat output. Dan tujuan pembelajaran di pagi hari ini itu adalah nanti kita akan belajar membedakan MPS manual dengan otomatis. Menurut saya pembedaan MPS manual dan pengoperasian otomatis itu cuma di segi pengoperasiannya, Pak. Kalau manual mungkin di setting step by step gitu untuk pengoperasiannya, tapi kalau otomatis sekali pencet itu jalan dan sekali pencet lagi bisa mematikan. Oke. Ini tujuan berikutnya adalah menentukan komponen dan alamat I/O pada MPS otomatis. Nah, alamat ya. Saya di sini menampilkan materi itu ada di tim. Ya, kalian bisa scan barcode bisa. Kalau nggak bisa itu kalian buka dari HP Microsoft Teams ya. Di situ ada OneDrive. Di OneDrive di situ ada folder PPL 2. Nah, di PPL 2 di situ ada isinya materi-materi ini. Itu ya. Oke, di sini saya ada pertanyaan terlebih dahulu. Apa itu MPS dan tipe berapa PLC yang Anda gunakan? Ya, Pak. MPS itu singkatan dari modular project system, Pak. Terus di sini tipe PLC-nya yang dipakai untuk MPS di sini CP1L. CP1L. Adakah tipe lain? Ada, Pak. Kita lihat jawabannya yang terdiri dari beberapa aktuator. Ada kan ya? Silahkan dikerjakan.
pretestnya kerjakan sendiri, nggak usah rundingan ya, biar tahu hasilnya kalian dapat berapa. Oke, kita refresh. Ini hasilnya ya, ada Mas Rahmat dapat 80, nah, kemudian ada Mbak Rehatul Janatul 60. Silakan sekarang HP-nya ditaruh lagi ya. Pretest sudah kita lakukan. Terus kemudian berikutnya kita kembali ke slide ya. Kalian nanti silakan ambil kesimpulan dari video ini. Ada satu video, terus kemudian kalau misal kalian mau melihat lagi nanti setelah saya bagi kelompok mau mempelajari videonya, barcode-nya sudah saya sediakan juga di LKPD. Yang belakang kelihatan ya? Manual. Nah, sekarang yang otomatis. Perbedaannya apa? Kalian bisa lihat dari video itu. Nanti setelah saya bagi kelompok, silakan buat kesimpulan di LKPD-nya. Kemudian sebenarnya MPS yang kita punya itu adalah bagian kecil ya sebenarnya. Di sini MPS Station ada distribution yang kita pakai, manual otomatisnya, terus kemudian ada testing, kemudian ada handling. Input ini kan ada banyak, tombol start, terus kemudian ada sensor proximity dan lain sebagainya. Perempuan yang belum ini, Mbak Khoridatun Nisa ya. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Persiapan setelah Mas Ahsan ya. 00. Jadi di program PLC-nya menggunakan address 00 untuk Oke, berarti kalau misal nanti Mas Ahsan pakai 00, berarti nanti di programmingnya harus juga sama 0.00. 00. Itu sesuaikan dengan PLC yang kalian gunakan. Jawaban saya itu hampir sama, Pak. Kan Oke. ini kan Yang ini ya output ya. ya, Oke. inputnya kan 00. Ya. Jadi kalau outputnya juga harus pakai 00. Oke. Kayak alamatnya itu. Harus sesuai kan ya. Iya, Kalau alamatnya salah, tidak jalan, Pak. nggak jalan. Oke, terima kasih. Silakan bantu bagi. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian bisa lihat LKPD-nya. Di situ ada petunjuk belajar, kemudian ada langkah kegiatan. Kalian bisa lihat itu ada barcode. Jadi kalau materinya silakan ditulis nama dan kelompoknya. Terus kemudian kalian bisa lihat di situ ada kesimpulan hasil pengamatan video yang tadi kita tampilkan. Programmingnya kalian bisa lihat itu yang ditandai kotak merah. Kalian buat programmingnya dan buat presentasinya. Nanti biar maju secara bergantian, kita acak saja siapa yang maju kelompoknya. Silakan dikerjakan. Kalau merasa ada yang bingung, silakan bertanya. Silakan. Bisa. Jadi ada benda, tombol start ditekan sesaat, terus kemudian stack magazine mendorong benda maju, terus kemudian mundur ke posisi semula. Nah, ya. untuk ini kan tidak ada ketentuan addressing. Ah, ya betul. Kita tandai dengan variabel sendiri atau gimana, Pak? Oke, untuk semuanya ya. Jadi di situ dari soal yang saya berikan, di situ kan enggak. Oke, perhatikan sebentar ya. Di sini, nah saya kasih contoh di sini, misal ya tombol start alamatnya berapa, terus kemudian sensor optik benda alamatnya saya buat 0.02. Tapi ini nanti saya sesuaikan dengan PLC yang saya pakai Siemens atau Omron gitu ya. Nah, alamatnya ini bisa berubah sesuai dengan hardware yang kita gunakan. Nah, oke. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ya, terus kemudian presentasi yang sudah dibuat disiapkan karena entar lagi dari masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok 1 sudah siap? Belum. Kelompok 2 siap? Oke, siap ya. Oke, yang lainnya perhatikan kelompok dari Mas Ahsan.
yang akan presentasikan hasil dari pekerjaannya. Dan kelompok yang lain silakan nanti memberikan komentar ya, apa yang sudah silakan kelompoknya Mas Hasan untuk presentasi. Yang lainnya perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang sensor dan hanya menggunakan satu tombol untuk start. Farhan, silahkan mungkin mau menanggapi apa yang sudah dipresentasikan dari Mas Aksan. Saya rasa cukup ya untuk presentasi yang tadi. Oke. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan silakan, atau Mas Akna. Silakan maju ke depan. Ini akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat ya, kesimpulan yang telah kami tarik dari materi yang telah diterangkan. Ya, untuk pengertian sendiri, MPS merupakan singkatan dari Modular Production System yang dimana fungsinya itu untuk mensimulasikan simulasi skala kecil. Jika pada program saya tetap menggunakan push button atau inputan. Penjelasannya sudah lengkap ya, sudah mudah dipahami, jadi menurut saya sudah cukup. Ya, oke. Kelompoknya Mas Akna mungkin bisa menanggapi. Silakan. Ya, sudah cukup ya menurut saya. Dan jujur di kelompok pertama saya agak bingung dengan wiringnya kok. Pertamanya kan NU. Nah, sekarang memang saya dengan wiring saya kok beda. Ternyata memang apa ya, sudah dijelaskan sama kelompoknya Mas Alvino. Jadi paham saya sekarang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil kesimpulan dari apa yang dibawakan dari kelompok 2 dan 3 tadi. Itu sebenarnya semuanya sudah benar karena ya kelompok 2 dan kelompok 3 tadi sudah membuat presentasi dengan apa yang sudah diamati dari awal pembelajaran tadi sampai mengerjakan LKPD. Nah, terus untuk addressingnya kenapa kok bisa beda? Ya kan karena di sini memang pertanyaannya nggak ada addressnya, berarti kalian bebas menentukan address. Nah, nanti kalau sudah ketemu di pembelajaran berikutnya, ya ketemu dengan barangnya, kalian tinggal lihat PLC-nya pakai PLC apa. Addressnya pasti kita menyesuaikan dengan PLC yang digunakan. Kalian pakai Siemens, pakai apa ini, Omron, pakai Mitsubishi, terserah. Yang penting programnya tadi mulai dari pretest itu ada yang dapat 60. Oke, nanti kita cek di post-test apakah ada peningkatan atau tidak ya. Jadi tadi sudah baik semua sudah mengerjakan, LKPD sudah dikumpulkan, nanti tinggal mengupload ke Microsoft Teams ya hasil pekerjaannya. Terus kemudian nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, silakan buka HP-nya lagi atau laptopnya, silakan buka Microsoft Teams, kemudian kerjakan post-test. Nah, sudah semua ya? Nah, kita bisa lihat hasil post-test pembelajaran kita hari ini. Kemudian Mas Faisal dari tadi 80 menjadi 100. Alhamdulillah berarti sudah mulai paham ya? Dengan apa yang kita pelajari. Jadi silakan untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan Mas Aksan. Oke. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya dapat mendapatkan ilmu seputar MPS, memperlebar jendela saya untuk mengenai mesin-mesin industri, serta saya mengenal suatu program auto dan manual secara detail. Dan mungkin karena kerja kelompok mungkin perlu kerja. Untuk pertemuan minggu depan ya kita siapkan WearPack ya, karena kita akan praktek. Oke, jadi yang merasa belum paham ya, yang merasa belum paham dengan pembelajaran hari ini bisa belajar di Microsoft Teams, di situ ada OneDrive. Terus kemudian di pertemuan berikutnya biar kalian tuh lebih paham dan lebih siap itu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Bismillah.